Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Laila Sari Eka Putri, peserta Latsar CPNS golongan 3, Kementerian ATR BPN tahun 2021 angkatan 5 dari kelompok 2. Pada learning journal keempat kali ini, saya akan membahas tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government atau WOG. Yuk kita simak pembahasannya berikut ini. Pokok bahasan pada manajemen ASN meliputi kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Kemudian ada konsep merit dalam pengelolaan ASN dan mekanisme pengelolaan ASN. Sebagai seorang ASN, kita harus mengetahui kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan pelaksanaannya sesuai dengan kode etik ASN yang ada. Kita tidak boleh hanya menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Keduanya harus dijalankan secara seimbang dan penuh dengan tanggung jawab. Pokok bahasan yang kedua yaitu sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penerapan sistem merit ini dapat kita lihat dari proses rekrutmen CPNS tahun 2019, di mana tidak hanya formasi umum yang dibuka, tetapi formasi untuk disabilitas juga. Nah, sistem merit ini merupakan salah satu strategi untuk mendorong produktivitas kerja lebih tinggi, karena ASN dijamin objektivitasnya dalam perjalanan karirnya. Dengan adanya sistem ini, pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Di sisi lain, bad performers yang mengetahui kelemahannya untuk kemudian dibantu oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja. Pokok bahasan yang ketiga yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Ruang lingkup mekanisme pengelolaan ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan pelayanan publik. Jadi, kita sebagai seorang ASN memiliki fungsi utama, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, seorang ASN dalam pekerjaannya ini sangat bergantung kepada masyarakat dengan segala kebutuhan dan kepentingannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik pada hakikatnya pemberian layanan secara prima kepada masyarakat. Pelayanan publik memiliki 10 prinsip, yaitu yang pertama kesederhanaan, yang kedua kejelasan, yang ketiga kepastian, yang keempat akurasi, yang kelima keamanan, yang keenam tanggung jawab, yang ketujuh kelengkapan sarana dan prasarana, yang kedelapan kemudahan akses, yang kesembilan kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, dan yang terakhir yaitu kenyamanan. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik. Yang pertama, membangun kesadaran melayani bagi aparatur. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen untuk menyampaikan saran maupun pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Yang ketiga, memberikan reward dan punishment yang seimbang. Dan yang terakhir, melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik dengan menciptakan standar pelayanan umum. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai whole of government atau WOG. WOG dikenal sebagai pendekatan integrasi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Whole of government merupakan perwujudan dari peran ASN yang ketiga, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pendekatan WOG ini penting diterapkan di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan, melihat adanya banyak keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah apabila segala urusannya dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa adanya kolaborasi dan integrasi.
Nah, sekian pembahasan mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.